Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaseptiani Putri. Saya saat ini ingin membahas mengenai penurunan muka tanah di Jakarta Utara yang diakibatkan oleh penggunaan penurunan muka air. Kota administrasi Jakarta Utara sendiri memiliki luas 146 km persegi. Posisinya ini membentang dari barat ke timur dengan panjang kurang lebih 35 km, serta ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2 meter. Eh, Berdasarkan hasil penelitian JIKA di tahun 2019 dengan periode pengamatan dari tahun 2007 sampai 2018, diketahui bahwa terjadi penurunan permukaan tanah setinggi 20 mm sampai dengan 50 mm di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara pada Jakarta Utara terjadi penurunan permukaan tanah lebih dari 50 mm. Berdasarkan penurunan muka tanah yang dipaparkan dalam Jakarta Berketahanan di tahun 2019, terdeteksi bahwa penurunan muka tanah sekitar 1-15 cm dan diproyeksikan pada tahun 2025 bahwa sebagian besar wilayah Jakarta Utara berada pada zona merah. Kemudian eh, untuk RPJPD Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air adalah misi mengenai perwujudan lingkungan kota yang berkelanjutan dengan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memadai. Indikator keberhasilan misi-misi ini diantaranya adalah terkelolanya pencemaran air dan tanah, terus kemudian antisipasi perubahan iklim, berfungsinya sistem Jakarta Coastal Defense Strategy dalam antisipasi kenaikan muka air laut, kemudian konservasi tanah dan air hujan melalui rainwater harvesting. Pada RPJPN, masalah yang berkaitan dengan penurunan permukaan tanah yaitu ada penyediaan air baku di Jakarta Utara dengan skema KPBU, pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan pembangunan pengamatan pantai, dan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di kawasan pesisir Jakarta. Sedangkan pada RT/RW DKI Jakarta lebih banyak membahas mengenai rencana pembangunan bangunan sumber daya air. Setelah dilakukan analisis berdasarkan regulasi dan penelitian, diketahui ada beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah dan berkaitan dengan penurunan elevasi muka air, khususnya air dalam tanah. Untuk pertama yaitu permasalahan mengenai pencemaran air tanah. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2017 sampai dengan 2021, terdapat penurunan presentasi air tanah dengan kualitas mutu baik dari sebesar 35% pada tahun 2020 menjadi sebesar 19,5%. Dengan kondisinya ini tercemar ringan sebesar 49,8% dan tercemar sedang sebesar 26%. Kita bisa lihat di tabel nomor 1 bahwa presentase eh, pencemaran air tanah dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Kemudian masalah selanjutnya ini adalah masalah perubahan iklim. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, dalam laporannya itu menggambarkan bahwa dampak-dampak yang akan muncul terkait perubahan iklim yaitu daerah pesisir, terutama pada daerah delta yang padat penduduk di bagian selatan, timur, dan Asia. Dari laporan tersebut, IPCC juga menyatakan adaptasinya terhadap dampak pemanasan global yang akan terus berlanjut. Dampak bencana yang mungkin akan terjadi di daerah pesisir yang disebabkan oleh perubahan iklim, yakni resiko genangan atau banjir, erosi pantai, dan stabilitas mutu bangunan pantai, serta intrusi air laut ke dalam dan air sungai, kenaikan suhu air, serta perubahan pada ekosistem pesisir. Kemudian ada juga permasalahan mengenai kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut ini uh, terjadi karena salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim yang makin parah, di mana dengan meningkatnya elevasi muka air laut ini juga meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, serta perubahan arus laut, serta meluasnya kerusakan mangrove dan meluasnya ancaman terhadap kegiatan sosial.
Kemudian permasalahan selanjutnya adalah penggunaan air tanah dalam kebutuhan air. Menurut perhitungan Pamjaya, tingkat ketersediaan air baku terhadap kebutuhan layanan menunjukkan kondisi defisit dari tahun 2016 sampai 2019. Karena layanan air PDAM di Jakarta hanya dapat melayani 62% dari kebutuhan air, dengan sisa 38% kebutuhan air menggunakan air tanah. Di mana penggunaan air tanah ini sangat tidak disarankan di Jakarta karena ini akan mengakibatkan penurunan elevasi tanah, di mana elevasi tanah di Jakarta akan lebih rendah daripada elevasi permukaan air laut, yang akan memperparah jika terjadinya pasang surut air laut, maka akan terdampak banjir rob. Bisa dilihat bahwa pada tabel 2 yaitu cakupan pelayanan air bersih provinsi di DKI Jakarta. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, saya menganalisis analisis SWOT mengenai dampak penggunaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan muka permukaan. Di mana di sini hubungan antara SO itu kita bisa memiliki teknologi pengukuran penurunan muka tanah, kemitraan pembangunan infrastruktur pengelolaan TDA, riset dan penelitian mengenai penurunan muka tanah serta penanggulangannya, proyek pembangunan tanggul pantai, pendorongan investigasi mitigasi penurunan muka tanah. Kemudian untuk hubungan antara strain dan treat, ada penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim, program penyuluhan menjaga kualitas air, kebijakan mengenai penggunaan air tanah, pengawasan kegiatan pembangunan, proyek infrastruktur pengelolaan air seperti penampungan dan water harvesting. Kemudian untuk hubungan antara weakness dan opportunity, ada dibentuknya kebijakan mengenai aturan penggunaan air tanah, serta adanya terbentuknya kegiatan konservasi sumber daya air. Kemudian sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mendeteksi perubahan muka tanah. Ada juga sistem pembangunan pemanfaatan sumber air lain selain air tanah, proyek infrastruktur seperti rain harvesting, bak penampungan, dan lembaga penyedia air PDAM. Kemudian untuk hubungan antara weakness dan threat-nya, ada rencana tata ruang wilayah. Kemudian kebijakan pengendalian pendudukan dengan penyuluhan dan program keluarga berencana, serta kegiatan penanaman pohon untuk daerah terbuka. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, didapatkan isu strategis sebagai berikut. Yang pertama itu, konservasi air tanah, yaitu sebagai upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya air tanah berkelanjutan. Yang kedua juga, pemainan air hujan ini dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan pemanfaatan air bersih. Kemudian, perubahan iklim secara global menjadi penyebab permukaan laut naik setiap tahun, serta pemanfaatan lahan sebagai daerah resapan hijau. Saya melakukan strategi kebijakan dan indikasi pengelolaan sumber daya air, di mana di sini saya mengevaluasi berdasarkan untuk konservasi sumber daya air, di mana dengan strategi konservasi air di Jakarta Utara, terus zona bebas air tanah dan antisipasi kenaikan muka air laut, di mana diharapkan dari adanya strategi ini didapatnya uh, kuantitas air tanah yang di Jakarta terjaga sehingga penurunan muka tanah tidak terjadi lebih parah lagi. Kemudian berkurangnya juga penggunaan air tanah di Jakarta Utara serta mengurangi kedalaman potensi banjirop yang terjadi akibat rendahnya elevasi permukaan tanah. Kemudian mengevaluasi berdasarkan pendayagunaan sumber daya air dengan strategi meningkatkan pendayagunaan air permukaan, meningkatkan kesediaan air sarana dan prasarana air baku dengan target yang dicapai yaitu sarana dan prasarana SPAM, terpenuhinya kebutuhan air baku dari pemanfaatan air permukaan dan air hujan, efisiensi kuantitas kualitas sarpas air baku yang meningkat. Kemudian saya juga menganalisis mengenai pengendalian daya rusak air. Nah, dengan strategi yang pertama itu penanganan kuantitas dan kualitas air baku di Jakarta Utara. Rehabilitasi infrastruktur pesisir pantai untuk mengurangi efek banjir rob. Dengan target kualitas air menjadi lebih baik, terpenuhinya kebutuhan air bersih di Jakarta Utara tanpa perlu menggunakan air tanah
serta terbangunnya sarana infrastruktur yang dapat mengurangi pasang surut air laut untuk kawasan pesisir di Jakarta Utara. Saya juga melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan di sana. Ini menghubungkan antara kebijakan Pemda, lembaga-lembaga Pemda terhadap pengelolaan sumber daya air. Kemudian juga saya menganalisis mengenai partisipasi publik, mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, di mana targetnya itu terbentuknya kerjasama antara universitas dan DSDA Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan SDA di Jakarta Utara, serta jadi maraknya masyarakat melakukan kegiatan penampungan air hujan untuk mengurangi penggunaan air tanah. Kemudian saya juga melakukan analisis stakeholder di mana melihat eh, pemangku kepentingan apa sajakah yang akan terlibat dalam pengelolaan pengurangan penggunaan air tanah. Di mana di sini saya analisis terdapat bahwa ada 11 stakeholder yang berpengaruh. Yang pertama itu ada dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Direktorat Atap dan Direktorat Sungai dan Pantai, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, BNPB, Pamjaya, konsultan teknik dan kontraktor, serta akademisi dan universitas, media massa, serta masyarakat. Kemudian saya juga melakukan skema finansial di mana untuk permasalahan pencemaran air tanah didapatkan solusi di mana pertama itu penyusunan dan penetapan perumusan kebijakan dan penerapan baku mutu air, serta investasi kualitas air dan alokasi beban pencemaran air, pembinaan kepada pemerintah, daerah, industri maupun masyarakat, pembangunan IPAL dan biodigester, program pengolahan tata air terpadu. Maaf, maaf. Untuk pencemaran air tanah hanya sampai pembangunan IPAL dan biodigester, di mana tanggung jawabnya ini terdiri dari PUPR, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara, masyarakat, serta Pemprov sendiri. Kemudian untuk permasalahan perubahan iklim, di sini ada program pengolahan tata air terpadu, ada program rehabilitasi daerah resapan air, ada juga program pengelolaan air permukaan agar tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Kemudian untuk permasalahan ketiga, untuk kenaikan muka air laut ada program pembangunan infrastruktur pantai seperti tanggul, pantai, dan tanggul muara. Dan pembangunan infrastruktur ini itu dilakukan untuk mengurangi dampak banjir akibat rop. Kemudian untuk ketersediaan dan kebutuhan air, di mana penggunaan pemanfaatan air tanah. Di sini programnya itu pembangunan spam regional dan spam komunal, serta pemanfaatan raw water harvesting. Program ini dilakukan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat menggunakan air tanah, di mana yang bertanggung jawab dalam program dan solusi ini menurut saya ada dari Pamjaya, kontraktor atau konsultan sebagai perencana spamnya, ada juga pemerintah kota Jakarta Utara. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan mohon maaf sebelumnya saya sedang radang jadi agak susah untuk berbicara. Sekian dan terima kasih.